Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Segaran 3, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Segaran 3, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 23 bulan Agustus tahun 2024, dapat meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan dalam menerapkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang alhamdulillah saya diberi tugas dalam mengikuti pendidikan program guru penggerak angkatan 11 untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapat kepada sekolah SDN Segaran 3. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, Bapak Kepala Sekolah, izin saya menyampaikan apa yang sudah saya dapat dari pendidikan program guru penggerak ini. Nah, di sini ada yang namanya budaya positif. Kita seringkali mendengar kata budaya positif, tetapi banyak kita yang melupakan sehingga penerapan budaya positif ini seringkali kita abaikan. Sekarang kita akan mengulas lagi apa itu budaya positif. Itu ya. Oke, budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah kita. Alhamdulillah Segaran 3 ini sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Kalau kita mengambil arti yang simpel dari budaya positif, ialah aturan-aturan, kebiasaan atau kedisiplinan seorang siswa, seorang guru yang terbiasa dilakukan di sekolah kita. Alhamdulillah kita sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Mulai dari pembiasaan anak sebelum masuk, kita selalu membudayakan anak itu yang pertama baris, kemudian alhamdulillah anak itu 15 menit atau kurang atau lebih kita luangkan waktu untuk literasi membaca. Alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkannya. Kita ulas kembali, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi kita di sekolah itu bukan yang lagi membuat aturan, tapi yang lebih bagusnya kita membuat keyakinan sekolah, atau keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Karena aturan itu sifatnya memaksa. Kalau keyakinan ini merupakan kesadaran seorang siswa di mana dia harus melakukan tugas-tugasnya sehingga dia akan menyadari akan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Contoh, kalau misalnya peraturan kelas atau peraturan sekolah, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu sudah termasuk kepada peraturan sekolah atau peraturan kelas. Sedikit kita ubah ke dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, di mana peraturan ini
tidak lagi mengikat siswa, tapi menyadarkan siswa akan nilai-nilai budaya positif yang akan dia lakukan. Satu contoh, perumpama seorang pengendara memakai helm, gitu. Itu merupakan aturan. Tapi kalau kita larikan, helm itu merupakan keyakinan, gitu, merupakan budaya. Maka kita dimanapun misalnya ya, mau dekat mau jauh, kita selalu menggunakan helm, gitu Bapak Ibu ya. Karena kalau peraturan itu kan misalnya nggak ada polisi ini ya, berarti kita tidak lagi menggunakan helm jika ada polisi baru memakai helm. Nah, tetapi kalau kita membiasakan diri kita, membiasakan budaya atau kebiasaan-kebiasaan, helm itu digunakan untuk keselamatan, maka jauh dekat kita akan menggunakan helm. Satu contoh seperti itu. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada konsep utama tentang modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada yang namanya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi atau perilaku manusia, kemudian kontrol posisi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, tadi sudah ya tentang budaya positif. Sekarang ada yang namanya konsep utama. Ini ada beberapa poin-poin dari budaya positif. Nah, yang poin pertama ialah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang dimaksud dengan paradigma baru di sini ialah pembelajaran terdiferensiasi. Ya, kita sudah mengenal bahwa diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita sebagai kontrol siswa, kita tidak lagi mengedepankan egois kita. Siswa harus seperti A, ya, siswa harus B, sehingga siswa itu ada ya kemungkinan banyak yang tertekan dengan aturan-aturan yang kita harapkan. Nah, di sini ada yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Kita harus sedikit merubah ya yang namanya pembelajaran terdiferensiasi. Jadi kita itu harus melihat karakter siswa. Wah, siswa ini seperti ini, berarti siswa ini apa yang dibutuhkan siswa. Nah, seperti itu contohnya. Kita sudah mengenal ya, sudah menerapkan juga yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ada yang namanya berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kemudian mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Saya sering mendengar ya, kelas rendah itu ada nyanyian tentang profil pelajar Pancasila. Ya, saya minta di sini kesediaannya, mungkin bapak atau ibu ya, ibu guru kelas bawah, boleh memberikan kita sedikit ilmu tentang nyanyian profil pelajar Pancasila. Ada kesediaannya? Nah, ya. Mungkin kita kalau guru kelas bawah itu bisa ya. Kalau nggak salah saya ya. Bagaimana ya nyanyiannya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Please. Oke, makasih ya. Makasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini ada ya. Sedikit saya tayangkan supaya kalau kelas bawah itu biasanya senang ya, senang dengan bernyanyi. Ya. Nah, sedikit ya. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan sekarang kita lanjut kepada disiplin positifnya ya. Tadi sudah kita memberikan contoh tentang disiplin positif. Di mana disiplin positif ini ya kita bentuk dengan cara yang pertama ya, sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada motivasi ya, sehingga anak itu nanti termotivasi dengan budaya positif. Nah, di dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Salah satu contoh kita juga sebagai guru, apabila misal pimpinan kita atau kepala sekolah yang sikapnya itu disiplin, pasti kita itu merasa tertekan ya, merasa ketakutan. Karena apa? Misalnya kepala sekolah datang 6:30, kita belum datang, kan kita merasa takut. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Nah, kita tanamkan nilai-nilai disiplin positif kepada diri kita sendiri. Bukan karena takut dimarahin, tapi kita takut kepada diri kita sendiri ya, melanggar aturan itu sendiri. Nah, seperti itu contohnya. Ke anak juga sama ya. Kita mulai tanamkan rasa disiplin positif kepada anak didik kita. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tuh. Jadi kayak tadi ya. Jadi anak itu bukan karena takut sama kita, tapi lebih kepada tanggung jawab yang mereka tanamkan. Tuh. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kejujuran, keadilan, kemudian belas kasihan, kesederhanaan, penghargaan terhadap kehidupan, serta kepedulian. Nah, ini juga harus yang kita terapkan kepada anak didik kita, yaitu nilai-nilai kebajikan. Di mana anak didik kita itu harus mempunyai yang pertama rasa kejujuran, kemudian keadilan, belas kasihan, kesederhanaan, penghargaan terhadap kehidupan serta kepedulian. Ya, gitu. Kemudian, nah di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita lihat ya, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi kita hidup itu pasti selalu mempunyai tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, apa 5 kebutuhan dasar kita?
Yang pertama itu tentu bertahan hidup. Ini merupakan pokok ya, atau salah satu dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bagaimana kita caranya untuk bertahan hidup? Nah, kita perlu melakukan upaya-upaya untuk selalu bisa bertahan hidup. Contohnya kan kita selalu mencari makan ya. Makan itu kan kita menggunakan nasi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak didik kita juga itu ya selalu menginginkan kasih sayang, kemudian rasa diterima oleh gurunya gitu. Kadang-kadang kan banyak ya anak didik kita itu suka over atau berlebihan bertindak. Misalnya dia pengen diapain diperhatiin sama kita. Nah, secara tidak langsung anak didik kita itu pengen lebih diperhatikan oleh gurunya. Nah, kemudian ada yang namanya penguasaan. Jadi siswa itu juga ada ya yang ingin lebih daripada teman-teman yang lain. Nah, ini merupakan dasar manusia, yaitu penguasaan. Kan ada ya di kelas suka misalnya dia merasa paling hebat, paling pintar, paling jago. Nah, itu merupakan 5 dasar manusia. Nah, gitu ya. Kita sebagai guru bagaimana bisa mengontrol perilaku tersebut sehingga penguasaan ini menjadi penguasaan yang positif untuk teman-temannya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kebebasan. Anak juga ya, anak dalam belajar juga ingin adanya kebebasan dari kita sebagai seorang pendidik. Contoh, ada ya kadang-kadang anak itu dikasih nulis 5 baris, ada yang nawar ya, Bu, Pak, capek ya, bagaimana kalau 2 baris aja atau 1 baris aja. Nah, kita tidak bisa menyalahkan anak tersebut ya, karena kebebasan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, caranya kita harus mempunyai cara ya, bagaimana anak itu mau menulis 5 baris itu. Kemudian ada yang namanya kesenangan. Anak juga ingin yang namanya senang ya, tidak sedih. Nah, ini merupakan dasar manusia. Nah, ini ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kemudian selanjutnya ada poin motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian di sini ada poinnya ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita seringkala ya memberikan hukuman kepada anak didik kita. Ada ya, bahkan banyak anak didik kita itu merasa tidak nyaman dengan hukuman tersebut. Mungkin kita tidak menyadari kalau kita itu merasa anak didik kita biasa-biasa saja. Padahal hati dia mungkin hatinya tidak nyaman, sehingga nanti yang timbul rasa benci terhadap kita. Nah, seperti itu. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini merupakan ya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, disiplin ini merupakan tujuan dia hanya untuk mendapatkan imbalan saja. Contoh, kita nyuruh anak, tolong belikan ibu atau bapak gorengan ya. Nanti setelah dia kembali kan kita, ini ada sisa uangnya, pegang. Nah, selanjutnya dia akan berpikir bahwa saya mau nih disuruh karena mendapatkan imbalan.
Nah seperti itu. Jadi motivasi ini ada 3 poin ya. Yang pertama menghindari kenyamanan atau menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, dan yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri yaitu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya merupakan motivasi intrinsik ya. Jadi poin yang ketiga ini lebih bagus ya Bapak Ibu ketimbang dia disiplin karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, dia disiplin ini karena apa? Ingin mendapatkan imbalan. Sedangkan yang ketiga ini dia disiplin memang karena kesadaran dari diri dia sendiri. Nah seperti itu. Nah selanjutnya di sini ya tadi ada yang namanya hukuman, kemudian penghargaan juga ya. Nah hukuman adalah menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, sifatnya memaksa ya. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah kadang-kadang gitu ya, ketika murid itu berbuat salah, kita tanya, pasti murid itu nggak akan ngaku ya. Karena apa? Pasti kalau ngaku saya mendapatkan hukuman gitu ya. Sehingga pada akhirnya siswa itu berbohong gitu. Saya tidak melakukannya Pak, saya tidak melakukannya Bu. Nah tetapi dia karena rasa takut dihukum, akhirnya dia berbohong. Nah kemudian penghargaan juga tidak efektif ya. Kita kembali kepada sini lagi yang tadi ya, mendapatkan imbalan motivasi perilaku manusia. Penghargaan ini tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem hacking ya, merampas hak menghargai diri sendiri. Nah maka kalau bisa kita kalau menyuruh siswa atau menyuruh siswa itu selalu memberikan hadiah ya, kemudian memberikan imbalan. Nah nanti sehingga secara tidak langsung membunuh kreativitas siswa itu. Nah konsekuensi ya, di sini ada konsekuensi, kemudian ada yang namanya restitusi. Nah konsekuensi penguatan jangka pendek, kemudian perlu dimonitoring berkelanjutan. Nah sedangkan restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau restitusi ini lebih kepada keyakinan kelas. Di saat kita membuat keyakinan kelas, pasti di situ selalu ada restitusi. Nah tujuan daripada restitusi ini adalah untuk memecahkan masalah, kemudian sehingga murid bertanggung jawab untuk perilakunya jangka panjang. Satu contoh, ada kasus misalnya siswa itu terlambat datang ke sekolah ya. Nah kalau bisa kita datang mereka itu jangan langsung dihukum ya, kamu terlambat, silakan kamu berdiri di depan tiang bendera. Nah itu merupakan hukuman ya, hukuman bagi mereka sehingga nanti mereka akan merasakan ketakutan gitu. Lebih baik kita menggunakan cara restitusi. Kita obrolkan dulu dengan mereka ya, jangan di depan teman yang lain, nanti dia akan malu ya bahasa kitanya gitu. Lebih baik kita tanyakan penyebab dia apa, kemudian tindakan dia itu benar atau salah. Nah nanti baru kita membuat kesepakatan apakah kamu akan melakukan hal yang serupa di lain waktu. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini ada ya tadi restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini menurut Boseni ya. Ciri-cirinya udah ya, memberikan atau bahasanya bukan menebus kesalahan ya. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, beda dengan aturan. Kalau aturan itu cenderung menebus kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan,
contoh terlambat datang sekolah, maka tebusannya itu adalah hukuman, apakah itu berdiri di tiang bendera atau berlari mengelilingi lapangan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada yang namanya pembuat rasa bersalah. Ada lagi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, artinya kita sebagai pendidik, kita berada di posisi yang mana? Ya, apakah kita itu sebagai posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah? Apakah kita di posisi teman, pemantau, dan manajer? Kalau penghukum tadi sudah jelas ya, Bapak Ibu. Ketika murid itu melakukan kesalahan, nah, ketika posisi kontrol kita ada di posisi penghukum, maka kita akan menghukum siswa tersebut. Ya, kayak tadi lari mengelilingi lapangan 5 putaran. Ini sebagai penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah, berarti seakan-akan kita menyalahi siswa tersebut. Kamu kenapa terlambat? Begini memarahi. Nah, kemudian di posisi sebagai teman, kita ajak ngobrol, ya, kita ajak ngobrol siswa tersebut, kenapa kamu bisa terlambat? Kita kayak teman aja, gitu. Kemudian di posisi pemantau, kita memantau aktivitas dia apa sehingga dia terlambat. Apakah semalam bergadang, ya, tidurnya larut malam. Nah, kemudian ada di sini sebagai manajer, ya. Di posisi manajer ini kita memposisikan diri kita yaitu sebagai pimpinan atau sebagai orang tua, ya. Kita rangkul siswa tersebut, kita tanyakan baik-baik, kemudian tadi kita tanya apakah perbuatan yang kamu lakukan ini salah atau tidak. Nah, nanti besok-besok kamu akan mengulangi kesalahan lagi tidak? Seperti itu contohnya. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Mungkin sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini keyakinan kelas tadi yang sudah saya sampaikan, kita baiknya itu menerapkan keyakinan kelas, ya, daripada kita menerapkan aturan kelas. Contohnya, jangan membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu merupakan sebuah aturan. Nah, tetapi kalau keyakinan kelas, kita cukup menggunakan kata buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi keyakinan kelas ini tidak boleh lagi ada kata jangan, tidak boleh. Nah, gitu ya. Tapi lebih kepada tanggung jawab si anak tersebut. Contohnya tadi ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi nanti ketika siswa melihat sampah, wah, sampah ada di kolong meja, sampah ada di lantai, berarti bukan tempat sampah, ya. Sehingga dia akan lebih memiliki tanggung jawab. Nanti dia akan mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, di sini sedikit ada tayangan video kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Kita akan menyimak sebentar videonya.
semua. Ya, artinya nilai-nilai yang berpihak kepada murid. Ya, kamu jangan bagaimana nih agar pembelajaran ini menjadi nyaman, menjadi asik. Ya, coba nanti Bapak akan membagikan sebuah stick note. Ya, perhatikan. Nah, ini
Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru. Terima kasih sudah Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyaksikan. Tadi merupakan tayangan video yang sudah saya buat mengenai keyakinan kelas, yaitu di kelas 5. Oke. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada cara-caranya ya Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah di sini caranya yaitu kita harus lebih abstrak daripada peraturan tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi sifatnya itu bukan sebagai penghukum, tapi lebih kepada rasa tanggung jawab. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Kemudian selanjutnya sedikit beda agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Nah, seperti ini ya cara pembentukan keyakinan kelas. Nah kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Tujuannya adalah yang pertama untuk menstabilkan identitas, beda dengan sebagai penghukum. Nah kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya dulu ya alasan dia apa berbuat kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita tanya apakah yang diperbuat oleh siswa yang salah itu merupakan sebuah kesalahan. Nah gitu ya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan sepakati apakah kamu akan melakukan hal yang sama lagi. Nah seperti ini ya contohnya segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah di sini saya sudah membuat juga tentang segitiga restitusi, di mana yang pertama ini siswa yang perempuan bertindak salah menggebrak meja di dalam kelas. Selamat pagi Alifah. Alifah tahu nggak Bapak panggil ke sini? Ya. Tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya Alifah habis bertengkar ya dengan Dika. Iya Pak, habis kesel sih. Kesal kenapa? Dika terus menarik contek hasil kerjaan saya, bukan hanya PR, terus malah contek. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan berbuat hal yang sama. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Pak, saya menjadi kerja dan karena saya membunuh itu Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat itu ada alasannya ya? Iya Pak, saya belum saja, saya sudah yang soal Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Iya Pak. Oke, sekarang coba kita pikirkan. Tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antara teman Pak. Betul ya, sangat betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Ya, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan saya menurut Bapak sebagai kelas. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Bunda Maisa, saya kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk dapat menunjukkan dari amarah karena untuk sekolah saya harus banyak belajar bisa dapat menghormati teman-teman. Oke, selamat pagi Tio. Tio, tahu tidak kenapa Bapak memanggil Tio ke sini? Ya Pak.
Tio, tadi Bapak mendengar laporan dari teman dekatmu, katanya kamu sering datang terlambat ya? Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Oke, sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik, Tio, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Oke, Tio, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Tio sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Tio sering datang terlambat? Oh, kamu tahu keyakinan yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Ya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oke, menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Oke ya, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat dengan cara meminta maaf. Kemudian, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Ya, Tio, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf ya. Sekarang menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan duduk lebih dekat dan tidak berjalan lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Tio, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar tidak datang terlambat lagi sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio Hermansyah, kelas 5. Terima kasih sudah Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Ya, baik. Bapak dan Ibu, saya di situ mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada anak kelas 5 ya, Alifa. Dia membuat salah karena sudah berbuat gaduh dengan menggebrak meja di dalam kelas. Jadi saya ini tidak menghukum dia atau tidak memarahi dia langsung di depan anak-anak, tapi saya panggil dia di suatu tempat yang tidak ada teman yang lain, lalu saya mengajak diskusi kepada Alifah tersebut ya, sehingga nanti dia akan menyadarkan bahwa tindakan dia itu merupakan tindakan yang salah. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah, terima kasih sudah menyempatkan dan meluangkan waktu. Saya sedikit tadi ya memberikan apa yang sudah saya dapatkan di dalam pendidikan ini. Nah, satu kata ya dari Stephen ya mengatakan bahwa bila kita ingin berbuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu
keyakinan kelas. Ada yang udah pernah dengar belum? Keyakinan kelas itu apa? Belum ya? Oke, kelas 5 kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas sama atau mirip-mirip dengan peraturan kelas. Ya, dahulu kita sudah pernah membuat yang namanya peraturan kelas. Ini contoh ya, peraturan kelas. Tidak boleh berisik selama pembelajaran dimulai. Kan itu ya, itu peraturan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Gitu ya. Tidak boleh berisik. Itu adalah peraturan kelas. Nah, sekarang keyakinan kelasnya bagaimana? Nah, keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan atau nilai-nilai yang akan kita sepakati sesuai dengan kebutuhan kita semua. Ya, artinya nilai-nilai yang berpihak kepada murid. Ya, kamu nyamannya bagaimana nih agar pembelajarannya ini menjadi nyaman, menjadi asik, ya? Coba nanti Bapak akan membagikan sebuah stick note, ya. Perhatikan. Nah, ini ya stick note atau sebutnya kertas post-it, ya. Nanti di sini kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian terapkan di kelas 5. Ya, misalnya tadi kan sudah dicontohkan ya, tidak membuang sampah sembarangan, itu adalah peraturan kelas. Sekarang yaitu keyakinan kelas. Ya, caranya bagaimana? Tidak boleh menggunakan bahasa tidak. Ya, dilarang, tidak boleh, jangan. Nah, itu ya. Nanti keyakinan kelas ini adalah sebuah kalimat yang akan kita gunakan adalah kalimat positif. Ya, kalimat positif itu adalah kalimat yang baik. Makanya tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh. Nah, gitu ya, kayak begini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa? Tidak bolehnya kita hapus. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti pengganti atau penggunaan kalimat positifnya apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Itu contoh 1. Kemudian dilarang berisik. Ya, atau tidak boleh berisik ketika pembelajaran dimulai. Itu kan negatif ya. Sekarang kalau kalimat positifnya apa? Tidak boleh berisik misalnya. Berarti apa? Berarti kalimat positifnya apa? Harus tertib dalam belajar. Paham seperti itu? Satu orang nanti silakan tulis keinginan kalian itu tentang sebuah keyakinan kelas, silakan ditulis di sini. Ya, mau sama nanti kita akan cari ya, atau kita akan pisahkan. Yang sama itu akan kita gabungkan. Ya, nanti akan kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Paham sampai sini? Oke, Bapak akan bagikan kertas post-itnya.
keyakinan kelas ya. Apa yang ingin kalian terapkan di kelas kita ini? Silakan. Oke, kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan kertas dikdotnya di bagian sini yang kertas sudah Bapak sediakan. Ayo silakan. Oke, baik. Terima kasih kalian sudah mengerjakan dan keinginan kalian sudah ada di depan. Ya, sangat beragam sekali ya. Bapak akan coba bacakan. Buang sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya sama ya. Berarti kita jadikan satu. Tuh. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Oke ya, perhatikan sini. Kita sudah dapati yaitu nih ya. Tadi kalian ada yang jangan nyampah katanya ya. Kita ambil kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Putri Kaisa, saya kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio Hermansyah, kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru. Terima kasih sudah Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru.